Yang terhormat Ibu Ustazah Masbah, sangat terima kasih sekali Ibu bisa menghadiri undangan kami di pengajian Jumat pagi. Juga kepada seluruh rekan-rekan sekerja semuanya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan iman, Islam, kesehatan, terutama kesehatan. Mudah-mudahan itu semua menjadikan barokah manfaat untuk kita semuanya. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan semuanya yang mendapat sahabat di dunia dan roh. Amin. Amin. Baiklah, sebelum pengajian kita mulai, kita pada yang bertemu tapi untuk ilah ala dari Nabi Sallallahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum pengajian dimulai, sedikit saya perhatian pada saudara kerja. Harapan kami menyimak, mendengarkan, rekan-rekan jangan mengobrol sendiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau walaupun kadang sedikit menjadikan ilmu manfaat, ilmu tambahan yang menjadi terutama amal jariah dari beliau. Mungkin rekan-rekan kerja juga bisa disampaikan ke saudara teman yang lain, juga akan terus bertambah mengalir ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut. Salah satunya itulah amal jariah yang sangat kita perlukan. Itu saja, sekali lagi mohon tenang, mendengarkan, menyimak. Kembali lagi, monggo Ibu, waktu sebelumnya kami persilakan. Jangan sampai ketenangan ya. Kan bilangnya tenang kan? Ya. Saya ukur suara dulu. Cek segini. Kajian kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat 57 Al-Hadid ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradallahu qardan hasana fayudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sadaqallahul adzim. Terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan atau balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Jamaah Majelis Taklim Matahari Simpang 5 yang dirahmati oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Yang selalu mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga di bulan Ramadan ini, insya Allah. Semoga Allah memudahkan segala urusan-urusan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kehidupan hari-hari, semua manusia diatur oleh Allah. Rasulullah berpesan, barang siapa hidupnya pengen selamat dunia akhirat, kata Rasulullah, ikuti Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Dan kali ini
Kita akan ngebahas dengan tema keutamaan sedekah atau keutamaan berbuat baik. Karena arti sodakoh, sodikotun itu berbuat baik. Sekarang coba kita ukur di dalam hidup hari-hari, di dalam rumah tangga, baik yang sudah berkeluarga, baik yang belum, kerjaan di dalam rumah itu mayoritas dikuasai laki atau dikuasai perempuan? Survei membuktikan di dalam rumah itu apa kerjaan yang pertama? Masak. Itu laki-laki bisa atau tidak? Air, nasi, indomie, telur, oseng, oh bisa. Oh, Masya Allah. Aku selama Ramadan gak masak. Bisa semua, alhamdulillah. Ya Allah, dia pasangan sing koyo ngono enak ya. Ya Allah enak ya. Kene sibuk ngurus anak kono sing masak. Kene sing masak itu ngurus anak gitu ya. Kerjasama yang baik. Tapi umumnya setelah nikah, kerjaan siapa yang nanggung? Siapa yang menanggung kerjaan rumah tangga? Semuanya dibantu insya Allah. Cuma yang ngemikir di sini, mindsetnya di sini, pikiran kita ini nanti ini itu ini. Kalau kita niati di hati, memang ikhlas itu susah. Awali kerjaan dengan malah udah nyampe akhirat. Masalah ikhlas itu susah, nyuwun sewu. Semua kehidupan di dalam rumah tangga, baik itu masih gadis, kalau masih ikut orang tua kan berarti bantu orang tua, berarti kan pahalanya juga untuk dirinya dan orang tua. Kalau sudah berumah tangga berarti kan untuk rumah tangganya. Nyuwun sewu, wanita dimanapun berada itu pengennya diperhatikan atau memperhatikan. Pengennya, aku tanya cowok emang ya. Pengennya wanita itu diperhatikan atau memperhatikan, yang mana? Pengennya ya, tapi kenyataan hari-hari yang nanti anak bayar SPP siapa, yang nganter anak siapa, masaknya nanti makan apa, buka apa, semuanya wanita. Itu sodakoh, alhamdulillah. Tapi gandeng atine iki yos atine jengkel, awake kuwesel. Bapaknya menang wae, kira-kira pripun? Jur banyu. Sirah, ben sadar. Ini saling memberi, saling tahabbu kata hadisnya. Salinglah memberi itu maksudnya, nek memang sudah punya pasangan, mama capek ya, udah deh istirahat aja. Lagi kerjaan minggu gampang, yang penting istirahat wae. Kita itu biasa. Ternyata wes berarti kan ayam kan ini bisa tidur 1/4 jam. Bareng wes melek lho, kok asa-asane sik usul. Jari ini beres. Bahkan yang penting sisa turu, akhirnya ngasai. Itu bentuk perhatian. Atau jangan masak udah capek. Mesti nawari suami, nawari anak. Yang nawari makan kita siapa? Kalau punya pasangan, tolong pasangannya. Emang mama udah makan? Belum, ya yuk bareng. Itu bagus. Tapi kok jarang ngomong ya? Bahasanya. Nek wong biyen, ini aku belajar dari ibu almarhumah.
Ibu saya itu kalau zaman dia masak itu satu mangkok khusus untuk ayahku, nggak boleh diotak-atik yang lain, pakai disisihkan. Yang sekarang kan sopo dulu kan dia tak diuntek dulu ya, apalagi sekarang jujur GoFood. Jenengan udah masak, udah ditata, tapi anak GoFood, suami GoFood, terus dimakan sendiri, jenengan nggak ditawari sebagai istri, kira-kira hatinya gimana? Cuekel, harusnya kalau memang sing dibutuhke GoFood dosen tadi sintek bareng-bareng lah, itu namanya menghormati. Maka yang namanya berbuat baik itu tidak harus materi, tenaga, pikiran, panjenengan memperhatikan di dalam rumah tangga, apalagi nyuwun sewu, yang wajib bekerja memberi nafkah adalah siapa? Betul. Kalau dia belum punya istri, bekerja untuk siapa? Dikasih orang tua ya? Untuk sendiri atau untuk orang tua? Untuk sendiri. Kalaupun gadis bekerja untuk sendiri atau untuk orang tua? Benar. Ini aku yang ngalamin sendiri. Gaji pertama anak saya pada saat itu tahun 2000 berapa ya? 15 ah. Atau 15 atau 14. Umi, aku dapat gaji 2,5. 2,5 itu gede apa sih? Alhamdulillah. Untuk Umi niki Allah Akbar, nek ngesnya kinges. Iya ya. Gitu ya. Ya Allah Ta'ala, karena awakmu rak butuh. Ya gaji pertama yang aku udah niatkan untuk Umi. Untuk Umi aku tanda terima kasih ini. 2,5 aku sampai gak wani menggunakan, tak simpen. Siapa tahu nanti butuh. Tak simpen terus. Akhirnya ternyata dia nikah kok tak balik. Kan dia butuh nikah kan? Ya wis tak simpen gitu maksudnya. Allahu Akbar. Aku nggak berani pakai mutik-mutik. Ya Allah, ini kerjaan anak kan dia sendiri yang namanya bekerja gitu kan. Tak simpenkan pada saat dia nikah, butuh apa? Aku mau narani kayaknya saat dulunya nikah lamaran. Lamaran kan butuh cincin. Ya wis gue tak pakai butuh cincin, gue nikah. Alhamdulillah. Itu namanya anak bersedekah kepada orang tua. Orang tua mau ngasih kepada anak, itu saling memberi, itu namanya sedekah. Maka di dalam rumah tangga dengan nyuwun tulung saling memberi. Salah satu bentuk memberi itu ucapan makasih, itu termasuk. Apapun dengan tenang makasih ya, atau minta tolong ya, itu penting. Oke. Berarti yang namanya berbuat baik, laki-laki itu hukumnya wajib bekerja kalau dia punya tanggung jawab keluarga. Berarti tanggung jawab keluarga laki-laki itu yang ditanggung ada 4 sebelum aku menerangkan sedekah. Siapa yang pertama? Ibu. Kalau dia punya istri berarti istri. Dari istri dulu baru ibu, karena istri ini dinikahi halal karena ijab kabul, maka istri itu wajib dulu baru ibu. Wajib dibalik ya. Yang ketiganya siapa? Wanita yang ketiga yang ditanggung laki-laki? Anak perempuannya. Yang keempatnya siapa? Ibu juga. Istri, ibu, anak perempuan, yang perempuan yang satunya? Tetangga nih. Usul ya, tetangga. Ya, tetangga nih. Untuk tanggung jawab tetangga. Jadi tetangga wanita. Dan di situ ada laki-laki makmur tanggung. Ya itu yang keempatnya wanita, di sini ada saudara perempuannya. Saudara perempuan itu berarti ini anak laki, punya adik, punya kakak perempuan, ini tanggung jawab. Nah, yang diutamakan kalau laki-laki sudah bekerja, istrinya dulu. Istri itu penting. Istri nyuwun sewu. Istri kalau diduakan sakit nggak? Sakit. Dengan siapapun sakit ya. Diduakan dengan siapapun sakit ya. Maka nyuwun tolong para wanita jangan menduakan laki-laki. Benar ya. Hukum karma berlaku loh. Hukum karma berlaku loh. Kalau dia
Misalkan loh ya, itu kan pasti ada cinta monyet ya. Sekarang cintanya sudah jadi guria karena sudah berkeluarga. Kalau itu masih ada bibit, terus akhirnya ketemu reunian kok terus muncul, itu nanti hukum karma suaminya pun akan seperti itu. Tolong kalau sudah mulai muncul, mundur, rapi, tertata, jangan maju. Menurut panjenengan kira-kira orang kesenangan orang maju atau mundur? Mending mempertahankan keluarga atau mending mengutamakan nafsu? Yang mana? Wanita nih. Kalau sudah ada titik ya mulai tumbuh cinta monyetnya, mending mundur mempertahankan keluarga atau maju terjang? Mundur ya, mundur pelan-pelan, benar? Sampai bilang tunggu jodohmu. Mundur pelan-pelan ya. Pertahankan keluarga karena sekali nikah wanita itu untuk seterusnya, jangan untuk main-main. Maka jangan main-main urusan hati. Jangan main-main pasangannya, jangan main-main karena jodoh itu adalah seimbang. Jadi kalau panjenengan pengen melihat YouTube saya, ada judul di situ cara menunggu jodoh. Apa yang harus dilakukan? Lihat di YouTube saya aja Sri Mas Gopal, nanti lihat cari judul yang cara menunggu jodoh. Perbaiki diri kita biar jodoh yang datang itu nanti baik, insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Apabila tapi laki-laki wajib ya. Jadi wajib nih dia belum punya suami berarti memperhatikan ibunya, saudara kandungnya, gitu-gitu kan. Tapi kalau dia sudah nikah, tolong istri di nomor satukan, jangan nomor 2. Istri-istri kalau nomor 1 pasti enak ya, pasti ya. Apakah bahagianya wanita itu karena uang? Tidak kan? Iya. Iya, karena uang adalah segalanya. Sebetulnya segalanya bukan segalanya menggunakan uang, tapi sebetulnya tidak segalanya cinta itu butuh uang. Tapi itu kalau pergi-pergi nggak pakai uang terus beli apa? Neng mall lagi loh, nggak keluar duit terus beli apa? Beli cinta yang sampai doang, kena AC masuk angin, kayak rumah kerian untuk arep tuku tolak angin orang peduli lagi yang tetap untuk sementara wanita yang bekerja menghasilkan uang di mata Allah dinilai sedekah berbuat baik. Sedekah sunnah, kalau sini sedekah wajib. Sedekah wajib itu laki-laki jika tidak bekerja dosa, sementara wanita kalau dia tidak bekerja tidak dosa. Justru kalau yang bekerja malah membantu suami mendapatkan nilai pahala. Tapi jangan ngomel-ngomel. Diem ya, banyak diem ya. Enggak dihargai rak popo, menang loh. Bisa? Insya Allah. Insya Allah berganti. Soalnya ini testimoni para wanita itu rajin menabung, betul kan? Nah, laki-laki kayaknya nabung gak ya? Nabung gak mas? Oh iya ya. Lalu dikasih info masa ya nabung ini semua bingung ya. Ya nggak iso nabung. Harus dibawa ya wis, betul. Maka ada istilah uang suami, uangnya istri, uang istri, uangnya istri. Itu yang berarti benar ya, karena suami nggak punya apa-apa berarti ya. Berarti memang benar, laki-laki nggak usah bawa uang kayak gitu ya. Sama terus ini harus butuh makan dan macam-macam gitu. Bisa ngoni, dimasakin. Ya Allah betul, dikawani betul. Sakno lagi. Maka laki-laki pasti nanya, Mas, ada uang? Arab bilang ada, kok dipinjam gak baik. Arab bilang gak ada, tapi kok ada, aku bohong. Akhirnya ada Pak, tak pinjam ya. Kira-kira kata pinjam itu utang atau pemberian? Lah kan duitnya dirokasi tadi. Utang, ditulis dalam 1 tahun ditagih nggak? Nanti seperti THR ya. Oke, kembali lagi. Jadi
wanita bekerja, semua dihitung oleh Allah sedekah. Alhamdulillah. Oke, sekarang menukik 3 fadilah sedekah. Berbuat baik panjenengan cari kerja dapat uang, di rumah kerjaan macam-macam, entah itu yang laki-laki, entah itu yang perempuan, atau semuanya saling membantu. Semua di mata Allah kebaikan panjenengan itu dihitung oleh Allah sedekah. Arti sedekah adalah sodikun, sedekatun, berbuat baik. Gimana caranya biar berbuat baik itu sampai akhirat? Awali basmalah, kalau selesai hamdalah. Sudah? Sudah belum? Apapun kerjaannya basmalah, ikut lombek-lombek basmalah, wis rampung alhamdulillah. Tadi 9 gelar basmalah, semuanya itu sudah dihitung oleh Allah nyampe akhirat. Boleh deh mengawali dengan basmalah, ada di surat 27 ayat yang ke-30. Iki Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Nabi Sulaiman nulis surat kepada Ratu Bilqis aja udah diawali basmalah, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum kalau panjenengan wajib jawab itu kalau dengar. Kalau di tulisan WA itu adalah sunnah karena nggak dengar. Terserah kalau jenengan pakai emoji waalaikumsalam menyenangkan boleh. Kalaupun nggak dijawab nggak dosa. Jadi kita yang WA kok salam pun nggak dijawab itu jenengan yang rodok. Karena wajib salam itu adalah kalau mendengar. Ini mengawali basmalah karena bismillahirrahmanirrahim. Nek dihitung ba, sin, mim, alif, lam, ha, ngono kuwi ada 19. Jenengan baru mengucap basmalah udah dapat pahala 19 kebaikan. Ramadan satu kebaikannya dinilai 10 kali. Lebih gede Ramadan sekali jenengan ngaji hari ini dihitung 10 kali. Alhamdulillah. Khusus Ramadan, jenengan puasa Ramadan miliknya Allah. Makanya dalam kondisi puasa Ramadan sebulan penuh itu doanya ijabah. Ijabah makanya jenengan ben entuk bonus dunia akhirat maksudnya. Banyaklah berdoa. Gimana caranya biar doa kita ini ijabah? Awali Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus jaluk. Minta ini loh, minta kemudahan apapun dimudahkan. Ini awali ini biar Allah memberi kemudahan. Apakah yang hadir di sini majelis taklim Simpang 5 Matahari sudah hafal doa mohon kemudahan? Dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, dimudahkan urusan rumah tangganya, dimudahkan segalanya. Mulai jalur ya diijabahi, udah kan? Aku udah ngajarin di sini belum ya? Sing wingan-winganane lali saiki yo ngono ya. Ya udah tak ajari lagi. Tapi nyuwun sewu ya. Doa kita bisa ijabah nyuwun sewu, ini penting. Tangan kiri ini jangan sampai ada makanan yang untuk memasukkan ke perut. Lombok, garpu, kerupuk. Ini hanya sekedar membantu tapi masukkan ke sininya ke perut. Harus kanan, tujuannya supaya doa kita ijabah. Kalau jenengan doanya nggak pernah ijabah, ini mesti iki orang sih dimasuk kiri. Contoh, ngambil minum. Ini termasuk halal, berdiri, tangan kiri, tidak berdoa. Ini gayanya setan. Berarti nih jenengan mangan kayak ini, berarti koyok. Yang betul. Ini nek memang mangan orang kerupuk orang lombok misalkan gitu, jangan gini-gini ya. Nyuwun tolong ini hanya makan doang. Itu yang datiin jenengan nyuwun sewu orang ijabah doa nih. Jauh tapi nggak pernah ijabah karena ini. Bisa ya diperhatiin ya. Jangan sampai memasukkan hanya nemeni aja. Oke. Sebelum aku menukil tentang fadilah, aku sampai lagi. Oh ya wes masih ada waktu. Oke. Doa mohon kemudahan sambil bayangkan jenengan iki aku jalurnya apa jodoh ya bayangke ya Allah ngono ya rezeki ya Allah sing tak dodol dinggo yo bayangke
Tadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, nanti masuk sekali-sekali dengan terus berdoa ini. Insya Allah. Yuk sama-sama baca basmalah. Bismillah. Judulnya doa mohon kemudahan. Rabbil ghfir, sama-sama. Rabbil ghfir. Lagi. Rabbil ghfir. Lagi. Rabbil ghfir. Warham. Warham. Rabbil ghfir warham. Rabbil ghfir warham. Ulangi. Rabbil ghfir warham. Wa anta. Wa anta. Rabbil ghfir warham wa anta. Rabbil ghfir warham wa anta. Ulangi. Rabbil ghfir warham wa anta. Khairur rahimin. Khairur rahimin. Khairur rahimin. Khairur rahimin. Dengerin, udah selesai. Rabbil ghfir warham wa anta khairur rahimin. Yuk. Rabbil ghfir warham wa anta khairur rahimin. Tertera di dalam surat, boleh diterjemahkan. Surat 23 ayat yang ke paling terakhir 118. Yuk terjemahkan. Paling akhir terakhir. Terjemahkan. Ya. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Surat ini isinya Rabbikfir, ampuni kami dosa-dosa semuanya. Warham, kasih sayangi kami dengan butuhnya apa, bayangkan. Wa anta, engkaulah khairur rahimin, sebaik-baik pemberi kasih sayang. Sambil bayangkan jenengan mintanya apa. Nah, saya tak jadi indikir. Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbikfir warham. Jujur, hari ini apa? Kira-kira nanti apa enggak? Hafal ya. Yang suka lalinan itu laki atau perempuan? Laki. Yang suka naruh uang lali itu laki atau perempuan? Ya. Laki-laki itu pokoknya apik deh. Enggak pernah dosa. Karena keturunannya Adam. Sementara wanita? Maka biar nggak lupa, saya punya gerakan sinsei. Yang jenengan gak lalinan, pakai tangan, gerakan tangan. Tekuk, kuncup, gegem. Lakukan setiap hari, pagi, siang, sore, pagi 50, siang 50, malam oke, sambil jenengan jaga. Tekuk, kuncup, gegem. Bisa? Yuk praktek yuk. Tekuk yang gini ya. Untuk mengetahui asal mula bukan gini loh, tekuk yang gini. Tekuk, kuncupnya gini. Berarti ini ada yang ketarik, kuncup, gegem. Lanjut. Tekuk, kuncup, gegem. Tekuk, kuncup, gegem. Tekuk, kuncup, gegem. Sekarang percepat. Tekuk, kuncup, gegem. Tekuk, kuncup, gegem. Kuncup. Ini untuk saraf otak. Kemarin saya kena saraf belakang kambuh, aku sembuhnya pakai gitu. Tekuk, kuncup, kan ini tekuknya ini kan ketarik, kuncupnya ini kan ketarik, terus gini kan ketarik semuanya. Karena saraf-saraf ada di sini. Itu lakukan sehari berapa? 50, pokoknya setiap nanti jenengan tegang, kenceng di sini, tidak lalinan nanti manfaatnya. Lagi ya, 1. Tekuk, kuncup, gegem. Tekuk, kuncup, gegem. Kuncup gini-gini tuh. Ini pelan-pelan dulu. Tekuk, kuncup, gegem. Gegemnya gini ya. Tekuk, kuncup, gegem. Tekuk, kuncup, gegem. Tekuk, kuncup, gegem. Sekarang terus. Tekuk, kuncup, gegem. Tekuk, kuncup, gegem. Kalau saya dengan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Jadi harus sambil tasbih subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Tapi nek jenengan susah, kanan dulu nggak apa-apa. Kan tadi karena langsung dua, mungkin jenengan di sini kan mikirin kenceng. Satu dulu nggak apa-apa. Oke, kembali lagi.
Sekarang fadilah sedekah. Fadilah berbuat baik, siapapun mau laki mau perempuan. Kalau anak-anak berbuat baik, kalau belum 10 tahun masuk kepada ibu bapaknya. Kalau dia sudah umur 10 tahun masuk kebaikannya sendiri. Fadilah berbuat baik atau sedekah tertera di dalam tadi yang sudah saya baca di mukadimah surat 57 Al-Hadid ayat ke-18. 3. Fadilah sedekah. Apalagi sedekah di bulan Ramadan, amalan sunnah menjadi kayak wajib, amalan wajib di atasnya, yaitu 1. Yudha'afu lahum qardan hasanah. Yang pertama dulu, kebaikan kita di mata Allah dipinjam. Yang namanya pinjam pasti balik. Maka ada kata-kata pinjam itu wajib balik. Maka para laki-laki nggak usah ngomong pinjem. Ngomongnya dia jaluk mana ya? Jaluk ora entuk terus piye? Entuk minjem. Mah aku mau jaluk to mah. Iki kok aku arep lunga luar kota. Terus mari ini cuman berapa? Minggu mana nih? Aku jaluk terus misalkan gitu. Sak nih ngomong ke istri, suami doa yang tadi, Rabbikfir warham wa anta khairul rahimin. Tolongkan hati istriku ya Allah. Wah, ibu-ibu kayak mana maksudnya? Itu untuk meluluhkan. Ya Allah, mudahkan. Ya, karena qardan hasanah, semua kebaikan manusia itu dipinjam Allah. Kalau di nilai pahala, masya Allah, nyuwun sewu. Karena ikhlas itu tadi susah. Awali basmalah bisa ya, insya Allah ya. Insya Allah ya, apapun kerjaan kita, basmalah itu insya Allah sudah nyampe akhirat. Insya Allah, karena panjenengan kebaikannya itu dipinjam. Yang namanya pinjam pasti balik. Nyuwun sewu nanti para ibu-ibu yang mungkin punya utang yang tukang belanja, sewu 2.000, tolong ya di apa ya, di cakilah itu namanya apa? Mungkin orang larinya, maaf ya mas, aku ninggal, aku yang utang. Nek ninggal ora apa-apa duit dhewe. Tapi nek yang kita yang utang, orang berapa dikerahkan itu diomongin lagi, karena urusan utang itu nak untuk hindari. Cuman saya ngurangnya itu nanti di akhirat dikubur dari kena siksa. Hati-hati. Oke. Yang namanya berbuat baik tadi dipinjam. Yang namanya pinjaman pasti kembali. Yang kedua, bagilah berbuat baik, yudha'afu lahum, dilipat gandakan pahalanya dunia akhirat. Jadi dengan dunianya dapat, akhiratnya dapat insya Allah. Nyuwun sewu, nek panjenengan dapat bonus, nyuwun sewu. Ucapan pertama kali apa? Alhamdulillah. Bener, orang asyik gitu enggak kan? Allah yang disebut. Bener. Kira-kira jenengan itu ingat Allah itu nek senang atau nek sedih? Ingat Allah sampai nangis sampai itu nek senang atau nek sedih? Berarti kalau kayak gitu sedih terus no. Harusnya senang pun ingat Allahnya, semakin bersyukur. Maka orang mukmin itu nek senang ingat Allah, bersyukur, alhamdulillah, terus melakukan kebaikan. Sementara orang mukmin lagi sedih, istighfar, astagfirullah, bersabar. Berarti di antara dua doa ini itu ijabah. Orang lagi seneng banget itu ijabah, sama orang lagi sedih banget itu ijabah. Sing orang ijabah ki sing lho, sedih ora, seneng ora. Carilah waktu yang ijabah. Gimana caranya? Kalau lagi senang, lagi sedih tadi langsung jalur ijabah. Jenengan nek mau sedih ora, senang ora, awali Al-Fatihah, apalagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru minta. Iki nek jenengan mau sedih ora, senang ora, nyari posisi minta sama Allah. Karena kalau diawali kalam Allah, doanya jenengan jadi ijabah. Boleh buka. Ada di surat 17, mengawali Allah menurunkan kasih sayang. Ada di surat 17 Al-Isra
ayat 82. Terjemahkan. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Ya, aku menerangkan ayat ini jelas ayatnya. Wa nunazzilu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, suratnya Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Allah menurunkan Al-Quran berfungsi dua. Satu, ma huwa syifa, sebagai obat. Jadi panjenengan nek memang sebelum berobat keluar ada air putih, dengan kasih Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu Al-Quran. Terus jenengan minum obat ini sebelum, maksudnya air ini sebelum kita berobat ke yang lain. Saya dulu terapinya kayak gitu, punya anak kecil-kecil, sebelum 3 hari dia nggak tak obatkan, mengobati sendiri. Alhamdulillah. Kita pun sama, kita butuh stamina, kita butuh macam-macam. Silahkan, kekuatan doa di bulan Ramadan ijabah. Mintalah sama Allah menjelang mau berbuka itu loh. Dengan kalau berbuka biasanya es dulu, es teh bla bla, atau air putih dulu. Air putih dulu ya. Es teh sih yo, semua kering ngono ya kita es. Bagusnya karena perut kita ini tadi kan lengket, kering, air putih dulu. Setelah air putih baru yang lain. Ternyata es teh dulu. Syukur kali ya. Monggo lah, tapi sunnah itu dijalankan dapat pahala, enggak ya enggak apa-apa. Sebelum minum air putih tadi doain dulu. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kul. Terus jenengan minta apa, sehat boleh, minta tadi kemudahan boleh, minta apapun terus baru diminum. Setiap hari sampai Ramadan selesai. Karena Ramadan itu 1 bulan ijabah semua doanya. Bisa ngerti? Manfaatkan deh. Emang iman kalau enggak? Ya, itu ya. Fungsi Al-Quran yang kedua, rahmatul lil mu'min. Nek jenengan ki mau maca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Allah turunkan kasih sayang, itu doanya ijabah. Manfaatkan, ya, apalagi di Ramadan. Sebulan penuh minta sama Allah, minta. Atau jenengan kalau mintanya sampai target, ya Allah, target sebulan ini aku dapat bonus segini. Nyebutin nominal nggak apa-apa. Silahkan, yang penting yang tahu diri kita, nggak usah bawa yang lain. Mbak Arum, aku tahun ini, Ramadan tahun ini, bonusku nanti segini, orang usah. Itu pamer yang kayak gitu. Dalam hati urusan kita sama Allah. Tapi bagi orang mukmin, di sini sebutkan wala yazidud dhalimina illa khasara. Orangnya mukmin, dia Islam, tapi nggak pernah tadarus Al-Quran, nggak pernah minta sama Allah dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu menurut ayat ini nggak ada fungsinya dia berdoa, karena termasuk orang yang sombong. Oke, orang sombong itu kelihatan dari ucapan atau dari wajah? Orang sombong itu kelihatan dari ucapan atau dari wajah? Ucapannya gimana? Ketus? Atos? Gak enak? Oke. Orang sombong itu sebetulnya sengaja atau kebiasaan? Kebiasaan. Oke, berarti kebiasaan dari diri di rumah kan? Oke, sekarang tak turunkan. Sombong terlalu tinggi. Marah. Orang marah itu suka atau keterucut? Yang suka marah perempuan kan? Laki gak kan? Tapi cara marah. Oke, jujur para ibu-ibu, semua wanita karena sensi pakai penggunaan perasaan, suka marah itu sebetulnya suka atau keterucut? Keterucut ya? Oke. Yang membuat keterucut itu dalam hati atau lingkungan? Lingkungan ya. Hatiku apik kok soalnya. Lingkungan. Dan jengkel lingkungan. Maka mintalah sama Allah, karena marah itu tetap dosa. Ada hadisnya, la taghdab walakal jannah, jangan marah surga. Jika marah bagimu neraka. Ada Ramadan pun neraka kan ditutup kan?
neraka ditutup, setan dibelenggu, itu maksudnya orang mukmin banyak berbuat kebaikan. Oke, menukik yang terakhir ya adalah fadilah sedekah. Yang pertama tadi dipinjam Allah pasti kembali. Yang kedua yang kedua dilipat gandakan pahalanya. Buka lagi. Pahala dilipat gandakan, satu amalnya menjadi 10 kali lipat. Surat 6. Suratnya 6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyruna amsalihah. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalannya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak merugikan yang kedua-duanya. Ya, kita berbuat baik itu pilihan. Kata Allah, manja'a, siapa aja berbuat baik satunya dapat 10 kali lipat. Hari ini jenengan ngaji sekali, dihitung oleh Allah 10 kali. Sekali ngaji dihitung pahalanya kali lipat, berarti 100. 100 kali 10 berapa? Masya Allah, gede banget. Makanya manfaatkan. Terus selanjutnya ayat ini, kalau nggak mau, Allah nggak maksa. Kalau nggak mau berarti nggak dapat. Allah nggak maksa. Nek baik Allah sediakan surga, kalau nggak baik Allah sediakan neraka. Kira-kira coba kita hitung, apakah kita yakin masuk surga? Yakin ya? Apa syaratnya? Islam yo pasti ya harus yakin aku berbuat baik. Insya Allah itu harus. Kalau nggak ada keyakinan terus kapan? Yang ketiganya, walahum ajrun karim. Nah ini fadilah sedekah yang pertama, kebaikannya dipinjam Allah pasti balik. Fadilah yang kedua, yudha'afu lahum, dibalas pahalanya lebih besar dari yang dia lakukan. Yang ketiganya, walahum ajrun karim, diberi balasan yang sangat mulia, yaitu surga. Semoga Majelis Taklim Mall Matahari Simpang 5 semuanya masuk surga. Cuman apa syaratnya masuk surga? Terakhir kita bahas syarat masuk surga, tertera di dalam surat 3 Ali Imran 142. Am hasibatum an tadkhulul jannah wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan kamu belum nyata orang-orang yang sabar. Dua syarat masuk surga. Allah tidak melihat hasil hari ini. Tadi sudah hafalan doa mohon kemudahan. Kalaupun ditanya lupa, Allah nggak nilai. Yang Allah nilai dua syarat masuk surga. Satu, wa ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, semangat. So ono jadwal ngaji sing penting teko, ditakoni gak iso. Semangat. Anda ditanya apakah lupa, besok diajarin mana yang penting datang. Alhamdulillah. Semangat yang dihitung oleh Allah. Yang kedua, wayak lama sabirin, sabar dalam menghadapi kehidupan. Kayaknya wanita itu menang di semangatnya, kurang di sabar. Laki-laki itu adalah menang di sabarnya, kurang semangatnya. Saling membutuhkan. Oke, coba sudah ada jeda hafalan tadi, doa silahkan dilantunkan, baca basmalah bersama-sama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dulu ya. Alhamdulillah. Mewakili sayap kanan siapakah? Satu, sendirian. Tim semua satu-satu. Alhamdulillah. Mewakili saya sana perempuan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fi wa hamta wa anta khairur rahimin.
dikit bicara. Ya wes, salah satu mewakili saya pilih satu sendirian, enggak? Jadi semua, oke, coba. Ya satu. Ya. Sekarang satu sendirian melanggengkan dan menerjemahkan. Siapakah? Pak Tri, silakan. Bisa makan Pak Tri? Aku nengoknya sana loh, Pak Tri di sana kan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, Ya Allah, ya Tuhan kami. ampuni kami. Kasih sayangi kami. Engkaulah Sebaik-baik pemberi yang sisa. Alhamdulillah. Surat apa ayat berapa? Ayo. Surat apa ayat berapa? Surat 23 Al-Mu'minun ayat paling terakhir 118. Insya Allah itu mari kita tutup untuk kesempatan kali ini Ramadan ijabah berdoa. Hari Jumat ijabah berdoa. Taklim insya Allah ijabah berdoa. Mari kita mohon sama Allah supaya Allah mengijabahi doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, selamatkan Ramadan kami yang hadir di Majelis Taklim Mall Matahari Simpang 5 ini ya Allah, supaya tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja ya Allah, keselamatan berfungsi bermanfaat sampai 11 bulan ketemu Ramadan tahun depan ya Allah. Apa yang dihajat-hajatkan tahun ini Engkau ijabahi sampai di tahun depan ya Allah. Allahumma sallimna li Ramadana wa sallima Ramadana lana waj'alhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Ya Allah, berikan kami yang hadir saat ini kemudahan-kemudahan dalam urusan-urusan kami dunia sampai akhirat ya Allah. Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, ya Ghafur. Di bulan Ramadan adalah bulan ampunan ya Allah. Kami sadar diri yang hadir saat ini banyak dosa. Ampuni ya Allah dosa-dosa yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami saat ini ya Allah, semoga istiqomah sampai akhir hayat kami. Dan kami yang hadir di sini Majelis Taklim Mall Matahari Simpang 5 ya Allah, semuanya Engkau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadilah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengijabahi. Salah kata saya minta maaf. Kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
yang tadi pengajian Jumat pagi. Terima kasih kepada Ibu Mas Fatar memberikan tausiah mudah-mudahan ilmu yang disampaikan beliau pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku pembawa acara kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.